Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,10% ke angka 7.219. Selain video ini kami juga mengupload dan video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang 2 hari terakhir terlihat mulai bergerak naik. Dan di video ini coba analisa satu sektor saham yang diberi warning oleh JP Morgan karena secara teknikal dan secara pergerakan juga saat ini masih belum oke. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Hari ini keluar pemberitaan dengan judul JP Morgan beri lampu kuning untuk saham-saham nikel Indonesia. Jadi kita baca sekilas artikel berita ini. JP Morgan merevisi turun peringkat rekomendasi untuk sejumlah emiten pertambangan logam nikel Indonesia. Jadi JP Morgan memilih sikap berhati-hati dalam memandang prospek emiten logam di Asia Tenggara untuk periode tahun 2024. JP Morgan memprediksi saham-saham pertambangan logam wilayah ASEAN akan bertahan di kisaran harga tertentu. Jadi bisa kita baca lebih lanjut. Kinerja saham perusahaan nikel underperform dibandingkan dengan acuan pada tahun 2024. Tren ini kemungkinan akan berlanjut pada tahun 2024. Investor harus bersiap menghadapi kerugian yang lebih besar serta setelah harga perantara nikel turun tahun lalu karena kelebihan pasokan masih cukup besar. Kendati demikian, JP Morgan menggarisbawahi pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap penghiliran kendaraan listrik. Selain itu, pengembangan baterai EV kedepannya mampu menopang ekspor Indonesia dalam jangka panjang. JP Morgan memutuskan merevisi turun peringkat untuk Inco menjadi netral. Selanjutnya, untuk MDK diturunkan dari netral menjadi underweight. Sedangkan untuk Antam masih merekomendasikan untuk overweight untuk Antam berkat potensi penjualan biji. Bisa kita baca lebih lanjut di sini. Untuk Antam, JP Morgan memiliki target di sekitar harga 1980. Untuk MDK dan Inco, target harga masing-masing itu sekitar 1840 dan 4000. Ini mungkin ada yang salah. MDKA saat ini setahu saya masih lumayan tinggi. Coba kita lihat dulu MDKA. MDK saat ini di sekitar 2430. Jadi apabila targetnya di sekitar 1840, maka ada potensi targetnya lumayan bawah. Tapi bisa saja mungkin ini typo. Tapi sekarang kita coba lihat dulu secara teknikal. Karena kita tadi baru klik MDKA, coba kita lihat dulu untuk MDKA secara pergerakan. MDKA saat ini sudah turun bawah garis EMA 50. Sekarang saat ini garis EMA 50 di harga sekitar 2550 sudah berubah menjadi resisten. Sebelumnya MDKA sempat naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba untuk break garis EMA 150 dua kali ternyata masih gagal dan kembali melemah. Secara pergerakan MDK masih berpotensi lanjut downtrend kembali. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih hari ini terpantau masih ada distribusi dan asing memang terpantau masih terus keluar dari saham MDKA. Jadi secara pergerakan MDKA saat ini sudah mulai tidak menarik karena sudah turun di bawah garis EMA 50. Sehingga saya lihat masih ada potensi MDKA untuk kedepannya lanjut turun mengetes 2400 dan masih ada potensi besar untuk menembus 2400 menuju 2300. Karena memang saat ini support terdekat di 2400 tapi karena support ini tidak terlalu kuat, saya lihat support lebih kuat saat ini ada di sekitar 2300. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham MDKA, saat ini menurut saya wait and see dulu. Paling oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 2300. Apabila MDKA terpantau mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Dengan apabila dapat di sekitar support ini dan rebound, pertimbangkan untuk take profit di sekitar target harga 2500 sampai garis EMA 50 apabila MDKA terpantau berhasil rebound. Karena walaupun berhasil rebound, jika kita pantau mencoba untuk melewati 2500 ternyata masih gagal, MDKA masih berpotensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi paling aman pertimbangkan itu hanya trading jangka pendek karena cara pergerakan MDKA saat ini sudah tidak oke. Sekarang kita coba lihat Antam. Antam juga jika kita perhatikan secara teknikal saat juga tidak oke. Sebelumnya beberapa kali mencoba untuk melewati garis EMA 50 masih gagal tapi masih bisa bertahan di zona 1600. Dan setelah itu bisa kita lihat sempat rebound juga dari harga 1600, sempat naik di atas garis EMA 50 tapi kembali mengetes 1800 masih kesulitan untuk break dan melemah kembali. Dan hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke 1635. Dan cara pergerakan
Antam saat ini juga sudah mulai melemah, dan saya lihat masih ada potensi kembali turun menuju zona support di 1600 sampai 1610. Dan bisa kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih hari ini terpantau juga masih ada distribusi besar. Asing juga bisa kita lihat masih terus keluar dari saham Antam. Jadi Antam juga saat ini menurut saya masih belum menarik secara teknikal, masih belum bagus. Dan karena masih ada distribusi besar dan candle hari ini juga masih lumayan solid untuk candle merahnya, saya lihat Antam masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support kuatnya di 1600. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 1600, karena beberapa kali jika kita pantau, Antam masih kuat berada di atas target harga ini. Jadi bisa coba pantau untuk entry apabila memang terpantau Antam masih bisa bertahan dan rebound dari 1600. Jadi wait and see dulu, tunggu mengetes 1600. Apabila terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1650 sampai target hijau jika garis EMA 50, jika 1650 sampai 1700. Sekarang untuk Inco, jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga Inco tidak oke. Malah Inco belum sempat naik mengetes atau di atas garis EMA 50. Jadi MDKA bisa kita lihat sempat naik di atas garis EMA 50 walaupun gagal beri garis EMA 150. Antam juga sempat naik di atas garis EMA 50, juga sempat mengetes garis EMA 150. Tapi untuk Inco beda dengan teman-temannya, belum sempat mengetes garis EMA 50 dalam beberapa bulan terakhir ini. Terakhir sempat mengetes atau mendekati garis EMA 50 itu di Oktober tahun lalu. Setelah masuk November sampai saat ini di Januari, Inco belum sempat menyentuh garis EMA 50. Jadi baru di sekitar harga sekitar 4.430 Inco sudah mulai melemah kembali. Dan hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke 4.100. Jadi saat ini sudah turun kembali di bawah harga 4.200 yang sebelumnya masih berupa daerah support untuk Inco. Dan cara pergerakan Inco masih bergerak sangat downtrend. Sedangkan untuk support berikutnya jika kita perhatikan saat ini ada di sekitar 4.000. Dan jika kita perhatikan penurunan 1% lebih hari ini juga ini terpantau masih ada distribusi besar. Asing juga terpantau masih terus distribusi sama Inco. Jadi Inco juga menurut saya saat ini masih belum menarik untuk coba entry, karena cara pergerakan saat ini masih berpotensi untuk lanjut turun menuju harga 4.000. Jadi untuk saham-saham di sektor nikel memang saat ini secara teknikal masih belum oke, masih bergerak sangat downtrend dan terpantau masih gagal bertahan di atas garis EMA 50. Jadi apabila mau entry teman-teman harus lebih disiplin. Memang masih bisa coba tunggu di support kuatnya. Untuk Antam saat ini ada sekitar 1600, untuk MDKA ada sekitar 2300. Tapi apabila entry teman-teman harus sangat disiplin. Karena ingat secara pergerakan saat ini saham-saham ini masih bergerak downtrend dan belum ada sentimen positif saat ini. Jadi apabila kita entry di sekitar support mulai rebound, kita bisa coba hold dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata secara baris rebound gagal break resisten terdekat. Dan harus berani cut loss apabila ternyata support yang kita entry ternyata terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.